Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang uji tes satu pihak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Adinda Khairunisa, Andi Apriyadi, Soraya Rizky Ananda, dan Vidya Anugrah Rahmadani. Olah data tes satu sampel. Uji T untuk suatu sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample t-test method. Merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Syarat uji T satu sampel. Pertama, data merupakan data kuantitatif. Kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Kegunaan uji T satu pihak. Uji T satu sampel digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Rumus uji T satu pihak. Hipotesis arah kanan atau uji T arah kanan. Yang pertama, rata-rata sampel kurang dari sama dengan nilai acuan. Yang kedua, rata-rata sampel lebih dari nilai acuan. Hipotesis arah kiri atau uji T arah kiri. 1. Rata-rata sampel lebih dari sama dengan nilai acuan. Kedua, rata-rata sampel kurang dari nilai acuan. Dalam pengujian hipotesis, kriteria penolakan atau penerimaan HO adalah berdasarkan nilai p-value atau nilai t-table. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Jika nilai p-value atau sig kurang dari alfa biasanya 5%, maka HO ditolak. Jika nilai p-value atau sig lebih dari alfa biasanya 5%, maka HO diterima. Dan jika nilai T hitung lebih dari T-table, maka HO ditolak. Jika nilai T hitung kurang dari T-table, maka HO diterima. Contoh uji T satu pihak. Dalam suatu penelitian, seorang dosen terhadap mahasiswanya, seorang dosen ingin mengetahui apakah nilai ujian mahasiswa memiliki mean lebih dari 70. Nilai-nilai ujian tersebut adalah sebagai berikut: 70, 85, 76, 90, 85, 60, 93, dan yang terakhir 80. Langkah analisis. Rata-rata sampel kurang dari sama dengan nilai acuan. Rata-rata sampel lebih dari nilai acuan menggunakan hipotesis arah kanan atau uji T arah kanan. Yang kedua, inputkan data di atas ke dalam SPSS sebagai berikut. Ditulis namanya, numerik, angka 8 dan 2, desimalnya 2. Bernama file pada lembar variable view dengan nama nilai, kemudian klik data view untuk memasukkan data. Yang ketiga, analisis. Setelah data dimasukkan ke dalam lembar SPSS, langkah selanjutnya adalah memulai analisis. Klik Analyze E-Compare means E1 sample t-test, seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, kemudian akan didapatkan tampilan sebagai berikut. Masukkan variabel nilai ke dalam kolom tes variabel atau S dan masukkan nilai acuan pada kolom tes value sebesar 70. Ya, seperti gambar di bawah. Uji T satu pihak ada dua jenis. Pertama, pihak kiri dan pihak kanan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
Pihak kiri. Uji T pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan sama maknanya dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Contoh, untuk melihat apakah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa kelas 12 SMA Mandiri lebih besar atau sama dengan 75 secara random dari populasinya. Diambil 12 siswa, ternyata nilai ke-12 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 51, 71, 76, 81, 67, 98, 58, 69, 87, 74, 79, dan yang terakhir 81. Jika diambil alfanya 1% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Solusinya seperti di bawah ini. Dari nilai-nilai ke-12 siswa tersebut didapat, bisa dilihat penjelasannya. Jadi, kesimpulan dari soal yang tadi, rata siswa lebih besar atau sama dengan 75. Dalam uji pihak kiri ini berlaku ketentuan bila harga T hitung jatuh pada penerima atau T hitung lebih besar atau sama dengan T table, maka H0 diterima atau HO diterima. Silakan dilihat penjelasan ini. Pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi kurang dari atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau sama dengan sama maknanya dengan kata paling banyak atau paling besar. Contoh, menurut pengalaman beberapa tahun terakhir, pada ujian bahasa Inggris, standar yang diberikan kepada siswa SMU di Bojonegoro diperoleh rata 74,5. Tahun ini dilaksanakan model baru untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Setelah model baru tersebut diterapkan secara random dari populasinya, diambil 200 siswa untuk dites dengan ujian bahasa Inggris standar dan ternyata dari 200 siswa tersebut diperoleh rata 75,9 dengan deviasi baku 8,0. Jika diambil alfanya 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa model baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris? Solusinya, perhatikan bahwa 74,5 dan 8 berturut-turut adalah rataan dan deviasi baku populasi, berarti 74,5 dan 8. Model baru tersebut dikatakan dapat meningkatkan kemampuan siswa apabila rata yang baru melebihi rata yang selama ini diperoleh sehingga persoalan tersebut dikerjakan dengan cara berikut. H0 sama dengan 74,5. Model baru tidak meningkatkan kemampuan siswa. H1 atau H alternatif 74,5, model baru meningkatkan kemampuan siswa. Alfa 5%. Nah, penjelasannya atau solusinya seperti di bawah ini. Bisa dilihat kesimpulannya, model baru meningkatkan kemampuan siswa.
Banyak sekali software yang digunakan untuk uji tes satu pihak, antara lain ada SPSS atau SPSS Amos, yang kedua eViews atau Excel, yang ketiga ada Stata, dan yang terakhir ada Minitab atau software komputasi lainnya. Kesimpulannya, hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka diperlukan uji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara variabel atau lebih. Jadi, hipotesis bertitik tolak pada eksistensi hubungan antar variabel di mana terdapat dugaan atau kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Jika menguji hipotesis penelitian dengan perhitungan statistik, maka rumusan hipotesis tersebut perlu diubah ke dalam rumusan hipotesis statistik. Uji T atau t-tes merupakan statistik uji yang sering kali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji T digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel sama dengan suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua sampel sama atau berbeda secara signifikan. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis 1 sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis 2 sampel. Uji T 1 sampel ini tergolong hipotesis deskriptif, yaitu untuk menguji apakah satu sampel sama atau berbeda dengan rata-rata populasinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sekelompok mengucapkan thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.